Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kita mau berdiskusi. Sebenarnya diskusi tentang kebudayaan. Ini awal mulanya sih saya melihat cuitan di Instagram atau kalau nggak salah di Twitter oleh Pak Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat terkait sebuah desa adat yaitu Desa Kasepuhan Ciptagelar. Nah di sini kebetulan saya sempat ngobrol-ngobrol dengan teman saya. Di sini ada Bang Rudi Wijaya. Nah, beliau adalah dulunya mahasiswa di Fakultas Hukum yang melakukan riset atau penelitian di Kasepuhan Ciptagelar ini. Nah, di sini kita akan mengulik ya sebagai apa ya dengan point of view sebagai orang yang datang melakukan penelitian di sana. Bagaimana sih adat istiadat di sana secara orang luar ya, bukan orang dalam, karena saya tidak punya akses untuk orang dalam. Nah, di sini kita akan ngobrol bicara dengan Bang Rudi terkait mungkin beberapa bulan tinggal di sana melakukan apa ya investigasi penelitian. Nah, selamat siang Bang Rudi. Halo. Ya, siang Bang Ali. Oke, terima kasih loh udah datang. Udah, nanti diundang Siap, lagi pokoknya nih. Nah, siap, insya Allah siap. ini kalau nggak salah dulu pernah melakukan penelitiannya ya tentang hukum tata negara ya berkaitan dengan adat ya kalau nggak salah ya dan Betul. dan sudah accepted untuk dipublikasi di jurnal yang terindeks Scopus. Nah, mungkin kita pasti di sana akan berdiskusi tentang sejarah nih. Bisa nggak sih menyampaikan sejarah informasi yang Bang Rudi dapatkan saat melakukan investigasi di sana terkait Kasepuhan Ciptagelar ini? Ya, baik. Insya Allah tentu saya ceritakan sepanjang atau sepanjang pengetahuan dan pengalaman saya mungkin Bang, seperti itu. Nah, di Kasepuhan Ciptagelar ini apa ya? Turunannya dari mana sih? Apakah dia ada riwayat dari Prabu Siliwangi kah atau di bawah dulu kerajaan mana gitu? Oke, baik. Mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali mungkin bolehlah saya mengucapkan salam pembuka khas orang Sunda ya, seperti itu ya, karena saya akan bercerita tentang suatu masyarakat yang dituakan di daerah Sunda seperti itu. Jadi saya awali dulu mungkin Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Yukcruk catur ngaguar carita buhun, mungkin seperti itu kurang lebih kalau orang Sunda ya. Jadi mungkin baik untuk menjawab sedikit pertanyaan dari Bang Ali ya tentang Kasepuhan Ciptagelar. Ini memang hal yang sangat menarik gitu ya. Karena dalam konteks masyarakat adat di Jawa Barat, ini kan kita hampir semua pasti dikait-kaitkan, entah itu berkaitan beneran atau enggak dengan yang namanya misalnya Kerajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi dan seterusnya ya, seperti itu ya. Hampir semua gitu. Mau itu masyarakat Baduy, mau itu masyarakat dari Kampung Naga yang ada di dekat Gunung Galunggung itu ya, kalau nggak salah di Tasikmalaya terdaftarnya, termasuk juga di Kasepuhan Ciptagelar. Mungkin gini, ini pertanyaan yang sangat menarik karena saya juga menanyakan hal itu dulu ketika penelitian. Waktu itu saya ada 4 responden ya, waktu itu ya saya mewawancarai 4 responden mungkin sebagai gambaran umum juga. Jadi skripsi saya dulu saya melakukan penelitian kan untuk skripsi ya, yang kemudian ya mungkin disubmit juga ke jurnal dan juga ke beberapa buku juga seperti itu. Untuk judul yang saya ambil dulu memang perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat, studi di Kasepuhan Ciptagelar Provinsi Jawa Barat seperti itu. Nah, pada saat melakukan penelitian memang saya mengajukan beberapa pertanyaan juga gitu kepada 4 responden. 4 responden itu ada juru bicara Kasepuhan, ada penerima tamu Kasepuhan, kemudian ada juga yang menjabat sebagai dukun, tapi jangan dikonotasikan negatif ya, mungkin nanti bisa kita bahas setelah ini. Dan juga yang paling utama adalah kepada pemimpin adatnya yaitu Abah, seperti itu. Kalau terkait dengan pertanyaan secara sejarah, mereka tuh punya gitu catatan sejarah mengenai diri mereka gitu. Dalam artian ini yang unik juga, bahwa kehidupan mereka itu kalau dalam skripsi saya sebut sebagai semi nomaden. Dalam artian mereka tidak tetap di satu wilayah itu saja seperti itu. Bagaimana prakteknya? Jadi mereka itu punya wilayah adat, mereka mengklaim itu wilayah adat ya seperti itu. Dan ini sangat luas gitu. Untuk pengetahuan saja, Ciptagelar itu wilayah yang secara adat dianggap wilayah mereka itu melingkupi hutan yang ada di wilayah selatan Bogor,
kemudian hutan yang ada di wilayah utara Sukabumi, dan sebagian wilayah yang masuk juga ke Kabupaten Lebak di Provinsi Banten. Jadi kalau Bogor dan Sukabumi itu masuknya Jawa Barat ya, tapi kalau Lebak itu sudah masuk ke Banten. Nah ini yang menarik nanti karena berkaitan dengan kebijakan negara nantinya terkait wilayah mereka. Oke, tetapi kalau secara adat, artinya kita nggak bicara masalah apakah itu sudah diakui atau belum oleh negara ya, tapi kita bicara perspektif adat mereka, ya wilayah wilayah yang masuk pada tiga itu tadi, Lebak, Bogor, dan Sukabumi, itu adalah wilayah adat mereka seperti itu. Nah, kehidupan mereka memang tidak menetap di satu tempat yang benar-benar itu aja gitu. Dalam artian eh, mereka bisa berpindah-pindah gitu nantinya. Nah, ini bagian dari hukum adat mereka loh gitu ya, untuk memindahkan tempat. Ibaratnya apa ya? Kalau 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 di pemerintahan itu seperti ibu kota lah seperti itu ya. Jadi mereka bisa memindahkan wilayah ibu kotanya atau wilayah kampung gedenya lah seperti itu ke wilayah yang memang masih dalam jangkauan wilayah adat mereka seperti itu. Nah, mereka yang menarik ini mereka sangat punya gitu catatan terkait di mana saja sih dulu Kasepuhan itu pernah didirikan seperti itu. Kasepuhan ini dalam artian ini ya, mereka kan punya semacam imah gede namanya, itu mungkin kalau kita sederhananya keraton lah, tapi ini lebih simple gitu, lebih merakyat lah. Kalau keraton kan kita akan bicara bangunan yang megah gitu ya, tapi kalau konteksnya imah gede ini rumah panggung sebenarnya, tapi agak besar seperti itu, dan itu nanti fungsinya bisa menampung tamu. Abah sebagai pimpinan adat juga bermukim di situ juga seperti itu kan. Nah, dan mereka punya gitu catatan, mereka sebelum di Kasepuhan yang sekarang, di wilayah yang sekarang maksudnya, itu ada di mana saja mereka punya gitu, dan mereka luar biasa catatan mereka sampai beberapa ratus tahun ke belakang seperti itu. Nah, saya ini yang menarik juga. Saya juga tertarik dengan ketika mereka disangkut pautkan dengan yang namanya Pajajaran atau Prabu Siliwangi seperti itu. Saya juga menanyakan itu jujur aja. Saya sebagai orang Sunda pun penasaran gitu dengan pertanyaan dengan jawaban itu. Jadi ada satu perspektif yang hampir mengaitkan semua yang berkaitan dengan kehidupan kuno itu dengan Pajajaran, padahal ternyata belum tentu. Misal masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy itu ini agak geser dikit ya, nggak apa-apa ya, mungkin Kang Ali ya, dari Cipta ke Baduy, karena mereka berdua juga nanti hampir banyak masyarakat yang mengaitkan mereka berdua seperti itu gitu. Padahal ini adalah entitas yang berbeda. Jadi masyarakat Baduy itu seringkali kena cap sebagai pelarian dari Pajajaran ketika Pajajaran runtuh, karena tradisi lisan orang Sunda juga mengenal yang namanya Uga Wangsit Siliwangi ya, itu mengenai keruntuhan kerajaan Pajajaran, dan salah satu isinya itu kan bagi yang ingin mempertahankan ciri kehidupan, hukum adat, peranata sosial, silahkan berpencar ke wilayah selatan. Nah, wilayah selatan dari konteks Pajajaran ini kan artinya ada di wilayah Lebak, kemudian ada di wilayah selatan Jawa Barat, seperti termasuk juga Sukabumi. Nah, sehingga orang kan mengaitkan gitu, oh mungkin yang dimaksud dalam Uga Wangsit Siliwangi itu adalah Baduy dan Ciptagelar seperti itu. Nah, ada satu buku yang menarik tentang masyarakat Baduy, itu ditulis oleh orang luar juga ya, dalam artian sama seperti saya gitu. Tapi dia sudah sering banget di Baduy, itu menuliskan bahwa itu ternyata salah gitu. Kami bukan pelarian dari Pajajaran seperti itu. Nah, pun demikian dengan yang namanya Ciptagelar. Jadi kalau misalnya warga Ciptagelar atau warga Kasepuhan lain, karena ada beberapa Kasepuhan juga ya di sana sebagai informasi kan, ada Kasepuhan Sirna Resmi dan lain-lain. Cuma yang harus kita beri perhatian lebih ini memang Ciptagelar gitu ya, karena memang tempat saya penelitian di sana dan mereka punya beberapa mungkin bisa dibilang kelebihan gitu ya. Nah, ketika masyarakat di wilayah Kasepuhan Selatan Jawa Barat ini diklaim sebagai pelarian Pajajaran, ya mereka juga sebetulnya tidak mau seperti itu Bang, karena ya sudah gitu loh, mereka sudah ada gitu, entitas mereka tuh, mereka menganggap entitas mereka sudah ada dari zaman dulu gitu, sehingga memang ada anggapan bahwa kemudian mereka juga bukan merupakan pelarian dari Pajajaran seperti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai sambungannya sampai kemana sih, sejauh apa? Ya kalau saya misalnya mengaitkan konteks awal mula tahun 1800-an itu mereka mengklaim sudah melakukan perpindahan-perpindahan, jadi mereka mengklaimnya seperti itu ya. Ini akan mirip gitu dengan keruntuhan Pajajaran yang terjadi sekitar mungkin 1700-an Masehi kan seperti itu ya. Kalau kita mau mengkait-kaitkan seperti itu, tetapi sekali lagi
pentingnya adalah tidak ada klaim dari mereka bahwa mereka adalah keturunan atau pelarian bahkan. Kalau pelarian ini istilah yang sangat kejam menurut saya Iya, ya. iya, iya. Mereka juga tidak ada klaim sebagai pelarian dari Pajajaran. Nah, solusi untuk mengkaitkan itu adalah saya mencoba menggunakan konsepsinya orang Baduy. Baduy ini menarik karena mereka mengklaim sudah ada dari semenjak zaman Pajajaran itu ada, dan bahkan sebelum Pajajaran itu punya kerajaan, punya pakuan atau istana yang ada di Bogor dulu ya mereka sudah ada gitu. Jadi ibaratnya sama dengan sekarang, ada masyarakat Baduy, ada pemerintah Kabupaten Lebak, itu kan mereka masing-masing sudah ada dan mereka masing-masing punya urusan. Nah, di zaman dulu Pajajaran juga gitu, Pajajaran dengan kerajaannya silakan berjalan, Baduy ya sudah ada dari dulu. Bahkan kalau Baduy kan konsepsinya mereka adalah keturunan dari Nabi Adam ya, seperti itu lebih kurang. Jadi memang mereka mengklaim sudah ada gitu ya, mereka eksis ya eksis saja gitu, nggak terpaut dengan Pajajaran, nggak terpaut dengan pemerintah daerah yang ada sekarang gitu kan, tapi mereka menghormati pemerintah yang ada, baik itu Pajajaran maupun pemerintah negara yang saat ini eksis. Jadi kalau dijawab apakah mereka dari Pajajaran atau bukan, tidak ada klaim dari mereka bahwa mereka adalah keturunan atau pelarian dari Pajajaran. Tapi kalau secara suku ya mereka orang Sunda seperti itu. Iya, iya, iya. Seperti itu Bang. Oke, jadi sebenarnya tidak ada ya secara hierarki, tidak ada keterkaitan dengan Pajajaran dan sama-sama eksis di tahun apa ya, ribuan tahun yang lalu gitu. Mereka sama-sama eksis. Pajajaran ada ya, Kasepuhan ini sudah ada gitu. Sehingga ketika dibilang pelarian, ya kami sudah ada, masa kami jadi pelarian gitu, betul. Nah, ya begitu. Kemudian kan ini ada Kasepuhan, kemudian beliau melakukan non nomaden ya, perpindahan. Apakah sampai sekarang mereka juga masih melakukan adat istiadat perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain gitu? Atau sekarang sudah menetap karena sudah eksistensi di luar Cipta Gelar gitu kan, Kasepuhan di luar Cipta Gelar ini, di luar itu sudah eksistensi kepemerintahan yang baru gitu, sehingga gerak mereka untuk pindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain menjadi tidak bisa dilakukan gitu. Baik, kalau kita bicara perpindahan harus dibilang bahwa mereka ya masih menerapkan itu, tetapi belum terjadi lagi gitu ya. Karena perpindahan terakhir itu kan mungkin sekitar 10 atau belasan tahun yang lalu ya, perpindahan yang terakhir, sehingga kemudian mereka sekarang posisinya ada di satu wilayah yang secara administratif pemerintahan masuk di wilayah Kabupaten Sukabumi ya, tapi kan wilayah mereka sekali lagi mencakup juga sebagian wilayah Lebak dan sebagian wilayah Bogor bagian selatan seperti itu, karena Bogor bagian selatan kan masih banyak hutan ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai apakah mereka masih berpindah, ya ketika saya bertanya ya masih gitu. Cuma kalau ditanya kapan mereka pindah, nah inilah pertanyaan yang mungkin memang tidak bisa dijawab sekarang, karena konsep perpindahan mereka tuh begini. Mereka akan berpindah ketika Ka'bah selaku pimpinan adatnya itu mendapatkan wangsit, dan wangsit ini kan sifatnya gaib ya, sifatnya gaib ya. Ya sudah, bisa aja misalnya, mohon maaf nih, bisa aja misalnya setelah saya bicara ini nanti malam, kalau misalnya Abah dapat wangsit ya pindah seperti itu. Atau misalnya ketika memang tidak ada wangsit, mohon maaf sekali lagi 10 tahun lagi mereka baru pindah ya itulah perpindahan mereka seperti itu. Jadi memang saya juga tulis di skripsi saya bahwa mengamati mereka itu unpredictable, memprediksinya itu sulit gitu, karena memang sifatnya gaib ya seperti itu. Nah, kemudian mungkin alasan perpindahan mereka itu ada banyak latar belakang, karena mungkin kalau kita mencoba menerjemahkan kenapa wangsit itu turun kan banyak hal juga. Entah itu karena misalnya wilayah yang sekarang ditempati itu sudah terlalu padat. Padat ini jangan disamakan dengan padat yang di masyarakat modern ya. Kalau masyarakat modern kan pemukimannya padat luar biasa. Tapi kalau di sana sebenarnya hitungannya masih sepi gitu loh. Kepala keluarganya masih sangat mudah dihitung gitu kan. Atau juga misalnya ini mungkin nanti kalau ada sesinya sendiri boleh dibahas juga mengenai hukum adat mereka yang paling utama itu kan mengenai pertanian ya, sistem pertanian ya, yang itu mencerminkan sistem hidup mereka. Misalnya saja wilayah pertanian yang sudah dipakai mereka sudah tidak mungkin untuk atau sudah mulai tidak bagus seperti itu. Mereka bisa melakukan perpindahan gitu, tetapi sekali lagi yang melandasinya itu adalah wangsit seperti itu.
Dan turunnya wangsit ini kita benar-benar nggak bisa memprediksi sih. Tetapi Betul, ketika betul. saya bertanya kepada mereka, ya bisa saja untuk melakukan perpindahan lagi. Dan mereka satu mungkin, ketika eksistensi pemerintahan yang tadi ya mereka bukan berarti tidak menghargai atau tidak mengakui pemerintahan yang sekarang, tetapi sekali lagi ya, saya dalam beberapa paper saya, entah itu di deskripsi, termasuk juga di jurnal, di beberapa yang saya publikasikan, itu saya selalu mengawali diskursus papernya itu seperti ini, bahwa masyarakat adat itu sudah ada bahkan sebelum Indonesia ini diproklamasikan, Betul, sehingga betul. kemudian mereka merasa berhak untuk menerapkan hukum adat yang bahkan ada sebelum hukum negara ini dibuat. Sehingga kalau dibilang mereka akan melakukan perpindahan dan ternyata wilayah yang akan mereka pindah singgahi itu misalnya secara administratif memang itu hutan lindung lah, sebutlah gitu. Karena wilayah mereka saat ini juga memang masuk pada Taman Nasional, Bang. Itu yang Iya, perlu kita ketahui dulu. Mereka wilayah yang ditempati itu secara administratif di pemerintahan itu dicatatkan sebagai Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Nah, Gunung Halimun juga kan iya. agak-agak mistis ya kalau kita bicara Betul, Gunung betul, Halimun betul, ini. betul. Kalau oke. Nah, wilayah mereka masuk di wilayah sana sebenarnya gitu. Karena ketika misalnya mereka melakukan perpindahan misalnya ternyata itu di wilayah yang memang taruhlah misalnya pemerintah belum tahu ya mereka akan pindah saja seperti itu, bukan berarti tidak memperdulikan, tapi itulah yang memang mereka harus lakukan berdasarkan hukum adat mereka. Seperti itu Bang untuk perpindahan. Oke. Itu kan kalau permintaan. Nah, sekarang kita mau ngomongin tokoh-tokohnya. Pasti kalau ada adat itu pasti ada sebuah tokohnya. Aduh, ini punten ada Ya, serangga. Kalau berbicara dengan adat pasti ada tokoh-tokohnya ya, termasuk di mana di suku Jawa, di Sunda gitu ya, bahkan di tataran kita pun masih ada tokoh-tokoh, ada tokoh agama. Nah, kalau di Kasepuhan Cipta Gelar tersendiri ini ada berapa sih tokoh-tokohnya atau tokoh-tokoh utama yang mungkin kemarin menjadi key informan untuk dilakukan wawancara oke. gitu. Baik. Kita bicara tentang Pranata kelembagaan berarti ya seperti itu kurang lebih. Nah, kalau kita Betul. bicara Pranata kelembagaan, yang paling utama dan paling penting dan saran saya ketika misalnya ada orang mau melakukan penelitian kah, ada orang mau melakukan liputan kah untuk berita dan seterusnya, itu yang paling utama nanti adalah pimpinan adat yaitu Abah. Nah, Abah ini untuk yang sekarang memang dijabat oleh beliau bernama Abah Ugi Sugriana Rakasiwi ya seperti itu. Jadi ya ketua adat gitu memang beliau yang punya otoritas tertinggi lah seperti itu. Yes, ya. Nyuruh dia ngilang sinyal. Ya, halo Bang. Bentar, hilang sinyal. Nggak tahu kenapa sinyal. Padahal dari kantor coba ini. Oh, oke, siap, siap. Bentar Siap. ya. Saya ulangin lagi. Aduh, ulang pertanyaan dah gitu. Oke. Nggak apa-apa, siap. Oke, tadi kita lanjutkan ya teman-teman terkait tentang tokoh adat. Nah, kita ketahui ya di Ya. masyarakat sekarang saja kita di Indonesia atau di masyarakat modern ya kita punya tokoh adat, tokoh agama. Nah, untuk di Kasepuhan Cipta Gelar, bagaimana sih atau apa saja sih yang menjadi tokoh, siapa saja dan perannya itu seperti apa kalau di Kasepuhan Cipta Gelar tersendiri? Oke, baik. Eh, kita bicara Pranata adat atau kelembagaan adat, berarti kan ya seperti itu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai kelembagaan adat ini sekaligus menjadi saran mungkin bagi siapapun yang ingin datang ke sana, entah itu sekedar main atau mungkin melakukan penelitian, melakukan liputan untuk mendapat berita dan sebagainya gitu ya. Itu yang pertama dan yang paling utama gitu ya, itu adalah pimpinan adatnya. Pimpinan adat ini kita sebutnya sebagai abah ya seperti itu. Abah itu kalau bahasa sehari-hari orang Sunda itu ayah gitu ya. Cuma karena di konteksnya ini adalah masyarakat yang sudah sangat tua dalam artian kulturnya ya. Itu kita sebut sebagai abah karena orang tua orang yang kita tuakan lah seperti itu. Nah, untuk abah ini adalah pimpinan adat di Kasepuhan Cipta Gelar. Nah, abah yang sekarang sedang menjabat lah
itu namanya Abah Ugi Sugriana Rapasiwi, seperti itu. Jadi semua kekuasaan adat itu ya ada pada beliau gitu. Beliau yang punya apa namanya, ibaratnya dalam konteksnya sistem kerajaan ya beliaulah rajanya, seperti itulah. Tapi sekali lagi harus garis bawahi, Kasepuhan Cipta Gelar ini bukan kerajaan ya, seperti itu. Karena nanti akan ada sesuatu yang satu dan lain hal yang berbeda. Kemudian selanjutnya selain Abah nanti ada juga yang namanya misalnya istri beliau, karena istri beliau juga memegang peranan seperti itu. Dalam konteks misalnya ada teman-teman yang ingin melakukan penelitian lah misalnya gitu ya, atau melakukan liputan di sana gitu kan, terkadang membutuhkan juga ya yang namanya narasumber atau perspektif yang lebih feminis lah, seperti itu juga bisa kepada istri beliau, seperti itu. Kemudian nanti beliau juga sudah memiliki anak ya, sudah memiliki keturunan, dan kalau kita bicara mengenai pewarisannya nanti berarti anak beliau lah yang nanti ketika sudah dewasa, ketika memang sudah saatnya akan menggantikan Abah Ugi yang sekarang menjabat. Kemudian di luar itu nanti ada juga beberapa pranata adat yang ingin saya sampaikan. Nanti ada baris kolot, seperti itu. Nah, baris kolot itu apa? Itu sebenarnya perkumpulan dari orang-orang yang dituakan juga, seperti itu, tapi dalam lingkungan yang lebih sempit. Kalau kita bicara Abah, artinya wilayah yang dia apa ya, yang beliau pimpin itu kan adalah wilayah yang terdaftar di 3 kabupaten itu tadi ya, yang diklaim ada di 3 kabupaten itu. Nah, untuk kemudian menjembataninya itu ada namanya nanti baris kolot. Nah, baris kolot ini ya lebih kurang kalau fungsinya, kalau kayak di sistem pemerintahan sekarang itu RT atau RW lah gitu ya, seperti itu. Tetapi memang mereka-mereka yang ditunjuk untuk menjadi baris kolot ini memang rata-rata sudah sepuh, seperti itu, sudah berumur. Kalau kita bicara abahnya sendiri, memang beliau masih muda hitungannya. Nanti kalau Bang Ali atau teman-teman browsing gitu mengenai Abah Ugi gitu, beliau masih muda, seperti itu. Tapi kalau kita bicara kebijaksanaan, kebijakan dan lain-lain, beliau luar biasa lah, seperti itu. Nah, di luar itu juga ada beberapa pranata. Mungkin kalau teman-teman misalnya lihat di beberapa penelitian juga sebenarnya sudah disebutkan ya, ada banyak penelitian dan jurnal yang sudah mengulas itu. Ada misalnya yang nanti diberikan amanat sebagai dukun. Nah, ini nih kalau kita dengar dukun kayaknya mistis, terus kan orang yang bisa ngirim santet, ngirim pelet dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau dalam konteks masyarakat yang enggak apa ya, enggak semengerikan itu gitu loh, karena konteksnya ini kan dukun ya, dukun kalau memang ini dukun yang baik gitu kan. Dukun ini kan seperti orang yang kemudian mengobati masyarakat yang sakit, seperti itu, baik itu dengan obat-obatan ramuan atau ya dengan jampi-jampi juga sih, bisa juga seperti itu. Tetapi konteksnya bukan orang yang menyakiti orang lain seperti dukun santet, seperti itu ya. Nah, itu juga dikenal di sana. Kemudian juga di luar itu nanti yang menarik dari Kasepuhan Cipta Gelar adalah karena mereka punya sifat yang lebih terbuka ya. Karena ada pembandingnya misalnya nanti dengan masyarakat Baduy, khususnya Baduy Dalam. Kalau Baduy Dalam kan mereka memang sifatnya secara teoritis kita sebut eksklusif lah ya. Memang tidak, orang luar tidak bisa masuk ke sana, misalnya seperti itu, tidak bisa mengklaim diri mereka sebagai orang Baduy gitu. Tapi kalau Cipta Gelar mereka punya sifat yang lebih terbuka. Dalam konteks tertentu misalnya ketika kita cari video tentang Cipta Gelar misalnya, akan ada orang yang diwawancarai dan diberikan gelar atau julukan atau apalah yang ditulis itu adalah sebagai juru bicara Kasepuhan. Juru bicara Kasepuhan ini kebetulan kemarin menjadi menjadi narasumber di skripsi saya. Beliau bernama Kang Yoyo ya, seperti itu, Yoyo Yogasmana. Beliau menjadi juru bicara dalam konteks diwawancara gitu kan, karena beliau juga menguasai informasi-informasi tertentu terkait Kasepuhan Cipta Gelar. Nanti mungkin setelah ini kalau memang bisa dibahas mengenai sebagaimana luar biasa keterbukaan mereka, tetapi mereka tidak menghilangkan hukum adat, ini menarik juga, gitu kan? Karena untuk gambaran untuk Bang Ali, bagaimana kemudian membayangkan Kasepuhan, membayangkan wilayah adat, gitu ya. Tapi mereka ternyata punya yang namanya channel TV sendiri yang bisa dinikmati oleh masyarakat kampung itu sendiri. Gitu. Seperti itu kalau memang bisa dibahas. Wow, luar biasa ya. Luar biasa pemanfaatan teknologinya, tapi yang hebat yang harus disalutkan adalah mereka tidak menghapuskan hukum adat mereka. Nanti jenis-jenis hukum adatnya mungkin setelah ini boleh ditanyakan juga gitu kan, karena hukum adat ini juga kan masih debatable ya, melingkupi apa saja seperti itu kan. Tetapi yang jelas mereka tidak menghilangkan hukum adatnya, tetapi mereka juga tetap terbuka seperti itu.
Kemudian juga di luar itu nanti ada yang bertugas untuk misalnya mengurus atau mengordinatori sistem pertanian seperti itu. Ini ya hukum adat mereka yang paling luar biasa dan paling sering diliput ataupun dijadikan hasil penelitian mengenai bagaimana sistem pertanian mereka yang mereka cuma memanen padinya setahun sekali, tetapi karena mereka bisa menyimpan padi mereka dengan sistem lokal ya, dengan ada bangunan tersendiri namanya leit. Leit itu bahannya kayu apa dan atapnya terbuat dari apa. Itu mereka bisa menyimpan padinya itu bahkan kalau berdasarkan klaim mereka itu bisa kuat sampai 5 atau 8 tahun ke depan. Jadi 5 atau 8 tahun ke depan mereka nggak usah memikirkan lagi yang namanya beras, yang namanya nasi, seperti itu. Yang mereka pikirkan kan artinya cuma tinggal lauknya ya, seperti itu. Nah, bagaimana kemudian mempertahankan sistem pertanian dan sistem pangan ini kan merupakan bagian dari hukum adat mereka, seperti itu, Bang. Dan ada yang mengordinatori itu sebagai ibaratnya apa, sebagai peranata adat, seperti itu. Oke. Kan ini pertanyaan orang awam nih. Di sana ada listrik juga atau enggak? Atau mereka Ya, ada berarti ya? ada Bang. Ada, Itu mereka mandiri atau emang ada dialiri dari desa terdekat gitu? Oke. Jadi ini masih berkaitan dengan keterbukaan mereka. Jadi kalau kita bicara misalnya beberapa masyarakat adat itu kan ada yang tertutup banget, bahkan ya ibaratnya sulit gitu kan kita untuk masuk ke sana pun sulit gitu kan. Masyarakat Baduy Dalam misalnya, ya mereka menerima tamu gitu loh, menerima tamu, tapi kan dengan catatan misalnya Baduy Dalam itu kalau datang ke sana kita harus pakai pakaian mereka, kemudian kita harus titipkan handphone di pos terdekat gitu karena kita nggak boleh memotret. Tapi kalau pencipta gelar kan mereka lebih terbuka ya. Nah, kalau kita bicara listrik, termasuk keterbukaan mereka itu misalnya dengan pemanfaatan teknologi. Jadi Bang Ali atau siapapun yang belum pernah ke sana, suatu saat ke sana jangan kaget. Ketika kita ke sana itu lampu di setiap rumah itu sudah ada. Nah, dari mana itu mereka pakai teknologi turbin seperti itu. Nah, Ya. kalau kita bicara kenapa memanfaatkan teknologi turbin dan sebagainya, ini sebenarnya kisah panjang ya. Ya mungkin teman-teman kalau berkesempatan ke sana lebih baik bertanya, ada bagusnya juga langsung bertanya gitu, karena ini berkaitan dengan latar belakang Abah, kemudian latar belakang Kang Yoyo, kemudian latar belakang beberapa orang-orang juga gitu. Karena sebenarnya saya membaca salah satu naskah juga, keterbukaan itu dimulai dari era ayahnya Abah Ugi yang sekarang. Jadi sebelum-sebelumnya mereka juga tertutup, Bang Ali. Jadi mereka memang tidak menggunakan teknologi dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang mereka itu sudah punya turbin listrik, sehingga mengaliri listrik ke setiap rumah. Kemudian mereka punya juga yang namanya bahkan fasilitas wifi pun ada, Bang. Jadi kalau kita mau ke sana, kita tinggal beli voucher gitu, dan itu menariknya mereka karena memang sudah advance gitu ya, mereka diajak bekerja sama lebih tepatnya dengan penyedia wifi, jadi kita bisa isi voucher seperti itu. Wow. Dan ini kan menggerakkan ekonomi mereka juga ya. Termasuk juga jangan kaget ketika kita di sana itu ada satu rumah yang dikhususkan untuk mengelola namanya Ciga TV. Namanya Ciga TV itu singkatan sih Cipta Gelar TV gitu ya. Nah, Cipta Gelar TV ini channel TV tersendiri yang bisa dinikmati oleh warga kampung itu saja gitu. Ada juga namanya nanti RSC FM, Radio Suara Cipta Gelar. Nah, ini radio juga gitu. Bahkan dulu saya dapat cerita juga dari Kang Yoyo bahwa dulu tuh Radio Suara Cipta Gelar tuh bahkan pernah sampai mengudara lepas sampai ke Sumedang sana gitu. Sukabumi ke Sumedang kan jauh ya. Iya. Nah, itu sampai kena tegur sama pihak otoritas radio itu. Saya lupa frekuensinya ya biasanya. Gitu. Karena itu tadi kan kalau frekuensinya keluar daerah kan harus terdaftar dan sebagainya. Betul. Nah, itu akhirnya dikecilkan lah sehingga warga sana itu bisa punya radio sendiri untuk warganya, punya TV sendiri untuk warganya. Apa yang disiarkan ya kegiatan sehari-harinya warga tuh. Dan ini yang menarik, orang bisa misalnya saya warga Cipta Gelar, saya tinggal kontak misalnya pengurus CTV itu, Kang Yoyo itu, Kang, saya mau lihat dong
kakek saya yang di acara apa gitu, di hari apa ketika dia di sawah gitu kan, nanti akan ditayangkan dengan sistem kayak request gitulah. Saya bertanya ke Kang Yoyo seperti Oh, apa sih gitu. itu nantinya. Seperti itu Bang, kurang lebih. Kalau listrik sudah ada, turbin sudah ada, tapi memang mereka juga kemudian ya karena mungkin ini bagian dari warisan kekayaan leluhur ya. Ada beberapa perusahaan juga yang memang kemudian mencoba mensupport, misalnya dengan memberikan under deal dan lain-lain gitu ya. Dan kemarin sih yang yang terbaru sih saya lihat beberapa minggu yang lalu, mungkin sekitar sebulan yang lalu, turbinnya sempat rusak seperti itu. Ya ketika turbin rusak, ya mereka juga semaksimal mungkin mengembalikan lagi turbinnya seperti itu. Karena kan kalau kita bicara teknologi tepat guna, teknologi sederhana, itu juga kan perlu bahan-bahan ya. Ya, Nah betul, betul, bahan-bahan itu betul. kan mereka harus beli dari luar, gitu kan. Mereka harus maksudnya dari wilayah mereka harus datang ke misalnya ke yang terdekat itu Kabupaten Sukabumi, Pelabuhan Ratu atau Kota Sukabuminya juga kan seperti itu. Nah, tapi intinya mereka sudah memanfaatkan teknologi itu di sana, Bang. Seperti itu kurang lebih. Oke, itu kan terkait. Jadi di sana kalau kita mau ke sana ya nggak usah takut-takut kegelapan ya. Misalnya lampu listrik sudah ada Iya, gitu, betul. bahkan ada wifi gitu. Betul. Nah, terkait kan Betul. ini Kasepuan Cipta Gelar sudah termasuk kebudayaan yang sudah open ya terhadap kebudayaan lain gitu. Kemudian bagaimana dengan pendidikan? Apakah anak-anak atau warga di sana itu mengenyam pendidikan keluar gitu sampai mungkin SD atau SMP atau bagaimana kalau di sana? Oke, baik. Nah, ini juga ada saya bahas juga di skripsi saya soalnya. Jadi kalau terkait pendidikan, pemerintah itu juga kalau dibilang abai enggak juga. Makanya kemarin kan bahkan Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil datang ke sana ya seperti itu. Jadi kalau kita bicara tanggung jawab pemerintah itu juga sudah cukup baik dilaksanakan. Mereka diberikan fasilitas beberapa gedung, mungkin 2 atau 3 gedung gitu yang bisa digunakan untuk sekolah terbuka. Apa sih yang terbuka satu atap itu loh. Nah, Ya, ya, ya. mereka sudah ada dan itu fasilitasnya fasilitas dari pemerintah seperti itu. Kalau tidak salah sih saya waktu itu melihat SD dan SMP. Saya agak lupa SMA apakah ada SMA juga atau di sana, tapi di sana sudah ada seperti itu. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar juga sama gitu. Bahkan waktu saya melakukan penelitian itu saya melakukan respondensi salah satunya dengan penerima tamu yang setiap harinya itu seperti berprofesi sebagai guru di sana lah. Waktu itu saya dengan Pak Upar namanya. Nah, Pak Upar ini mengajar juga di sekolah itu, gitu, di sekolah satu atap itu. Nah, kalau misalnya kita bicara kegiatan aktivitasnya luar biasa. Nah, inilah yang mungkin bisa kita contoh juga gitu. Patut kita renungi juga. Setiap kali 17 Agustus, itu mereka merayakan yang namanya upacara bendera. Bayangkan masyarakat adat melakukan upacara bendera. Gitu. Dan yang jadi paskibranya, pengibar benderanya ya anak-anak dari sekolah yang ada di sana seperti itu. Artinya kan memang mereka juga bukan anak-anak yang benar-benar maksudnya yang benar-benar nggak tahu tentang negara kita gitu ya. Karena kan sekali lagi sudah ada listrik ya. Beberapa rumah bahkan sudah punya TV. Bahkan Imah Gede, itu saya cerita sedikit tentang Imah Gede ya. Imah Gede itu punya satu TV gitu, TV yang sederhana sebenarnya kayak TV tabung gitu. Tapi diklaim oleh mereka bahwa TV ini nggak pernah mati semenjak bertahun-tahun pertama kali datang ke Pasepuan ini. Ya karena, nah inilah filosofi mereka nggak mau ketinggalan informasi apa yang terjadi di dunia seperti itu. Jadi memang rata-rata kalau itu kan TV ditaruh di dekat dapur ya, saya ingat waktu itu. Jadi kalau kita makan itu enak bisa sambil nonton TV kan. Memang rata-rata yang diputar itu ya berita lagi gitu loh. Nah artinya memang mereka juga punya filosofi seperti itu. Mereka tidak mau ketinggalan informasi terbaru terupdate dari dunia seperti itu. Nah itulah sekali lagi keterbukaan mereka tuh sampai ke sana seperti itu, Bang. Oke. Dan mereka sudah sangat terbuka ya, apalagi pendidikan juga ternyata mereka dibantu, kemudian juga ada yang volunteer menjadi guru. Nah, terkait selain pendidikan adalah mungkin yang menjadi pertanyaan saya adalah agama gitu kan. Kalau kita kan sebenarnya masyarakat adat ini punya sesuatu yang spesial terkait kepercayaan ya, baik kepercayaan terdahulu atau sekarang atau asimilasi. Nah, untuk Kasepuan Cipta Gelar sendiri bagaimana sih keadaan keagamaan di sana gitu ya? Baik, kalau kita bicara data dulu nih ya Bang Ali, sebenarnya saya pernah baca buku dari Kementerian Agama, saya lupa penulisnya tapi waktu itu diterbitkan oleh Kementerian Agama. Kalau yang tercatat itu memang secara administratif tercatat mayoritas Islam
seperti itu ya. Kalau saya tidak salah mungkin koreksi, mungkin nanti siapa yang melihat kalau kalau data yang saya sampaikan kurang tepat. Kalau tidak salah 98% tercatatkan Islam. Kemudian sisanya itu memang yang menganut agama lain seperti itu. Nah, tapi ketika memang saya melakukan penelitian, ya sebenarnya tidak ada satupun akses dalam artian keagamaan tertentu yang dipaksakan seperti itu. Di dekat Imah Gede itu ada yang namanya musola, ada seperti itu. Kemudian salah satu responden saya juga ada yang mengaku menganut kepercayaan leluhur, itu ada seperti itu. Nah, kemudian ketika kita bicara ritual-ritual tertentu ya, ritual dalam hal pertanian gitu kan, karena mereka kan punya agenda seperti pesta rakyat lah Bang Ali. Jadi cuma sayangnya sekarang lagi pandemi sih. Sayangnya lagi pandemi, jadi ketika mereka menggelar namanya, saya lupa namanya, tapi itu pesta pertanian ya, seperti pesta rakyat itu juga ada ritual-ritual tertentu yang mereka laksanakan. Kalau kita bicara apakah itu ada dalam agama tertentu, pastinya kan tidak. Artinya itu memang bermuara dari kepercayaan lokal. Cuma memang kalau kita bicara data, data yang ada ya seperti tadi, tercatat mayoritas Islam, seperti itu Bang Ali. Oke, jadi sebenarnya masih free feel free kalau memeluk agama apapun. Cuma karena tinggal di sana mereka masih ya memegang teguh kebudayaan dan kebebasan di sana ya. Kemudian yang paling katanya kan tadi kalau tidak salah yang paling unik adalah sistem pertanian nih. Ini mungkin di sesi terakhir kita akan bahas tentang pertanian. Nah, di sana mayoritas menanam padi berarti ya kan? Setahun sekali gitu. Betul. Nah, sistemnya apakah padi itu ditanam kalau kita kan sawah ya, sawah itu ditanam satu orang punya satu sawah. Apakah di sana sawah itu bersama-sama atau hanya untuk satu keluarga ya, petakannya ini, petakannya itu gitu. Kalau di sana bagaimana? Ya. Jadi seperti ini paling menarik kalau kita bicara cipta gelar, pasti semua kan akan mencari di Google dan yang keluar itu pasti masalah pertanian mereka. Bahkan kalau kita lihat logo, jadi mereka tuh kan sebagai untuk ajang menarik orang juga kan membuat logo ya, logo kesatuan itu, bahkan logonya itu logo Leuit itu bangunan tradisional masyarakat Sunda untuk menyimpan padi, ditambah juga padinya seperti itu. Nah, kalau kita bicara sistemnya, sekali lagi karena memang ini masyarakat adat ini kan masyarakat komunal ya Bang, kalau dalam teorinya. Nah, artinya memang lahannya itu bukan lahan pribadi gitu, itu lahan bersama seperti itu. Dan pemahaman mereka itu kan adalah wilayah itu wilayah adat seperti itu. Karena wilayah adat nanti dibagi lagi, ada wilayah yang boleh digarap, ada wilayah yang bahkan dilarang untuk digarap, itu ada, mereka punya patokan sendiri. Nah, kemudian bagaimana cara menanamnya ya memang rata-rata sih akan ada seperti orang yang menanam di tempat-tempat itu saja gitu kan. Tapi sekali lagi karena memang ini adalah sistem komunal, sehingga sebetulnya kalau kita bicara apakah orang kesatuan itu punya sawah, ya negara nggak memandang mereka punya sawah sih sebetulnya, karena itu kan wilayah taman nasional seperti itu ya. Tetapi kalau kita kembalikan pada pemahaman adat, ya itu adalah wilayah adat, sehingga kemudian mereka menanam di mana saja. Tetapi kan mungkin untuk memudahkan ya, ini simpelnya untuk memudahkan ya, mungkin si Akang A akan menanamnya di situ-situ saja seperti itu kan, karena ini akan berkaitan nantinya dengan perpindahan yang mungkin terjadi gitu. Kalau mereka menanamnya di patok, misalnya saya punya tanah ini, ternyata kesepuan suatu saat pindah gitu kan, kemudian mereka memutuskan untuk ikut pindah. Catatannya nggak ada kewajiban mereka ikut pindah ya, kalau mereka sudah merasa ingin menetap di sana ya silahkan. Tapi ketika Abah pindah dan mereka ikut, ya nggak ada masalah juga seperti itu. Kalau misalnya mereka pindah, ya artinya kan udah gitu, tanah itu akan ditinggalkan kan seperti itu. Tapi dalam prakteknya ada juga yang pada akhirnya masyarakatnya, rakyatnya itu juga memilih di sana seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu tentang mekanisme pertaniannya. Jadi mereka tuh punya yang namanya varietas padi asli dari yang mereka anggap sebagai titipan dari leluhur. Jumlahnya saya lupa, mohon maaf, tapi mereka tuh mencatat gitu ya, varietas padi yang memang diturunkan oleh leluhur mereka, dan itu jadi padi yang ditanam tuh ya pasti gitu-gitu aja gitu, nggak mungkin tercampur kimia dan lain-lain seperti itu. Inilah yang kemudian mantap di sana gitu. Jadi kalau kita lihat, jadi pertanian di sana itu pertaniannya nggak pakai pupuk dari luar ya, organik berarti ya?
Enggak, organik, pure organik. Dan ini Wow. pengalaman saya secara pribadi memang bulir padi yang dihasilkan di sana itu lebih besar dan lebih membuat kita kenyang. Itu secara pribadi ya, secara pribadi itu. Jadi memang padinya luar biasa, ada rasa tersendiri, rasa khasnya, pulennya jelas pulen gitu kan. Waduh, jadi Tapi itu pingin adalah padi makan yang ini. memang benar-benar pahali mungkin nanti setelah beduk lah nanti kita makan ya. Seperti Iya. itulah. Nah, kemudian mereka terkait cipta gelar lagi, dia menarik. Mereka memang punya sistem pertanian. Jadi mereka tuh memperhitungkan bintang ya kalau bintang. Iya, Jadi kalau bintang dulu bintang. bintang ya. Jadi Mm-mm. kalau di masyarakat Sunda zaman dulu itu ada bintang kidang, ada bintang kerti ya. Nah itu mungkin mereka yang akan lebih paham lah terkait apa itu bedanya. Tapi penanggalan berdasarkan bintang itulah yang menentukan sistem pertanian mereka. Sehingga kemudian lahirlah panen itu cuma 1 kali dalam 1 tahun seperti itu. Tetapi karena mereka memang mereka bijak dalam menyimpan padinya, dan padinya itu sekali lagi ya, ketika mereka menanam padi tanpa pupuk, artinya kan kualitas tanah akan lebih terjaga ya. Maksudnya pupuk yang kimia ya, mohon maaf. Artinya kan kualitas tanah di sana akan terjaga, sehingga kemudian ya sudah gitu, mereka mau tanam 1 kali 1 tahun ya hasilnya akan konstan dan mereka sanggup untuk menyimpan itu gitu sebagai bekal. Satu lagi terkait dengan hukum adat terkait dengan pertanian ini. Mereka memuliakan padi dan segala bentuk dari padi ya, entah itu beras, nasi, bubur dan seterusnya. Misal gini, ketika kita makan di sana maka kita akan sulit bukan sulit sih, kita nggak boleh pakai sendok misalnya untuk makan. Kenapa begitu? Karena padi di sana itu dianggap sebagai ibunya kehidupan ya. Kita kan makan sehari-hari dengan nasi, yang nasi itu tadinya dari padi, sehingga tangan kita itu harus mau menyentuh si nasi itu yang merupakan produk padi. Kemudian kita makan dengan tangan misalnya seperti itu ya. Kalau ada kuah ya kuahnya yang disendok, bukan kuahnya ditaruh di nasi terus nasinya kita sendok, bukan gitu kalau di sana. Seperti itu contohnya. Kemudian misalnya yang namanya produk olahan dari padi itu nggak boleh yang namanya nyentuh ke tanah seperti itu, nggak boleh karena itu kan pamali, ibarat bahasa lokalnya kan pamali ya. Kemudian juga yang menarik juga dalam mereka dilarang keras untuk menjual padi, menjual nasi, menjual produk olahan dari padi. Pantas kita nggak bisa karena beli ya. dalam filosofi kalau kita makan di sana boleh gratis gitu, kalau kita mau ngasih ya silakan, tapi kita bukan diposisikan sebagai orang yang membeli makan di sana, kita bukan orang yang membeli nasi di sana ya, tapi ya silakan aja itu nanti untuk pengembangan kesepuhan misalnya kan, untuk operasional terserah lah itu, tapi yang jelas mereka nggak boleh memperjualbelikan itu. Filosofinya adalah ketika padi dianggap ibu kehidupan, ketika kita jual artinya kita menjual ibu kita sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu sih yang diajarkan oleh mereka. Dalam banget. Dalam banget makanya di sana saya lebih banyak senang dengerin sih kalau di sana tuh gitu. Kita seolah-olah orang yang nggak tahu apa-apa gitu, tapi senang dengar mereka gitu. Oke, kan kalau tadi kan misal nanam padi, nah kemudian itu apakah saat panen itu ditaruh di, kalau bisa mungkin lumbung padi ya, tapi apa tadi bahasa Sundanya? Ya, nah itu mungkin lumbung padi. Nah itu semua masyarakat yang panen, apakah padinya nanti masuk jadi satu ke situ, ataukah di lumbung padi masing-masing gitu kalau di sana? Oke. Jadi memang kalau sekali lagi ini mirip dengan pengolahan lahannya ya seperti itu. Jadi memang kalau kita datang ke wilayah Kasepuhan itu, bahkan di wilayah yang masih agak sepi itu kita udah mulai nemuin leuit namanya. Nah si leuit ini ya memang kalau kita bicara setiap rumah hampir bisa dipastikan punya juga leuit masing-masing. Tetapi kan bukan berarti ketika ada satu rumah maka misalnya di lingkup wilayah X ada 5 rumah berarti cuma ada 5 leuit, nah, nggak seperti itu gitu. Jadi kita bisa temukan banyak sekali leuit. Bahkan kalau saya baca klaim dari Kasepuhan, dari klaim yang berdasarkan hasil penelitian orang, itu mereka mengklaim ada lebih dari 2.000 bangunan leuit di seluruh wilayah Kasepuhan. Dan itu hampir semua ada isinya meskipun nggak penuh ya gitu. Nah, artinya memang ada leuit yang milik rumah, dalam artian yaitu untuk menjamin si rumah itu bisa makan kan gitu ya. Ada juga yang memang dimiliki bersama gitu, karena konteksnya sawah itu kan luas banget ya kalau di sana. Betul. Kita di sana itu kalau nggak melihat sawah, melihatnya hutan, sisanya barulah rumah kan gitu kan. Nah
memang luas sekali wilayah mereka, sehingga kemudian itulah yang menjadikan mereka sanggup berdaulat secara pangan gitu kan. Nah, arti disimpan. Dan ada satu Leuit yang jadi Leuit, ya, namanya itu Leuit Sijimat namanya. Nah, Leuit Sijimat ini memang seperti bangunan yang menjadi simbol dari masyarakat Ciptagelar seperti itu, bahwa dan itu lokasinya dekat Imah Gede, dan itu memang pasti ada, selalu ada isinya seperti itu. Ibaratnya sampai Leuit Sijimat kosong, ya artinya kita udah nggak berdaulat secara pangan, seperti itu filosofi Leuitnya. Jadi selain punya masing-masing rumah, juga punya yang untuk barengan gitu ya, sebagai tempat Iya, penyimpanan betul. gitu. Nah, kemudian kalau varietasnya itu cuma apakah hanya ada satu jenis padi atau ada banyak jenis padi di sana itu? Ada banyak yang saya kemarin penelitian itu, ada banyak. Cuma mohon maaf sekali lagi terkait jumlah dan nama-namanya saya sendiri Iya, iya, juga iya. kurang Ya, hafal ya. biasanya Karena namanya itu juga dari nama adat biasanya kan, nama-nama Sunda Nah, lama iya, gitu kan nama gitu. adat betul. Dan bahkan kalau kita terjemahkan dalam bahasa Latin kan nanti ada istilahnya sendiri, Orisa Sativa apalah gitu kan. Nah, itu tapi lebih dari satu, intinya seperti itu. Jadi memang leluhur itu menurunkan beberapa varietas padi, dan varietas padi itulah yang selalu dikembangkan, bukan dikembangkan, ditanam Ditanam ya. kembali oleh warga. Ya betul. Kalau dikembangkan kan artinya nanti ada varietas lain nih. Iya, Nah, iya, kalau iya, ini iya. enggak, mereka menanam dengan konstan terus menerus, dan itulah yang membuat apa ya, mungkin produk mereka tuh jadi unik gitu. Jujur aja, saya dulu banget waktu awal-awal saya SMA, kemudian sampai saya kuliah, saya tipe orang yang agak kuat untuk nggak makan ya, seperti itu ya. Saya kuat nggak makan, tapi pas saya makan di Tuhan, tiba-tiba baru juga berapa jam udah lapar lagi gitu. Artinya memang entah kenapa gitu ya. Artinya memang mungkin karena pas itu lagi sih, sepertinya ya. Ini cocok logi saya aja sih, Kak. Pak Ali gitu. Tapi yang jelas punya rasa yang otentik kalau menurut saya. Makan di sana itu otentik banget rasa nasinya gitu. Kemudian kalau mata pencarian kan tadi, kalau mungkin kalau secara nasi kita punya padinya. Kalau lauk pauk gitu, atau apakah mereka ada menjual sesuatu dari desa ke luar desa gitu, atau membeli sesuatu dari luar desa ke dalam desa gitu? Apakah ada Iya. sistem itu? Kalau kita bicara mata pencarian, ada yang disebutkan Bang Ali tadi. Nah, itu nanti jatuhnya adalah mereka ada yang menjual misalnya hasil kebun selain padi ya, sayur-sayuran dan lain sebagainya, karena mereka itu kan paling dekat ke wilayah, seperti kotanya itu kan Kabupaten Sukabumi ya. Kabupaten Sukabumi adanya di yang sekitaran Pelabuhan Ratu. Nah, itu kan ke sana. Jadi mereka ibaratnya mengirimkan sayur-sayuran dari sana, dari Ciptagelar keluar, dan ada juga beberapa pasokan juga yang datang, karena ibaratnya ya inilah, sekali lagi karena keterbukaan mereka, jadi mereka nggak menutup diri. Jadi memang ada yang kemudian misalnya membawa mobilnya gitu kan dari luar ke dalam gitu ya. Dan enaknya kalau di dalam sana sih, ketika misalnya supir kemalaman dan enggak, supir dari Pelabuhan Ratu kemalaman, ya dia tinggal nginep aja gitu di sana gitu, di Ciptagelar, besoknya baru balik gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian ada juga dari segi masyarakat juga, misalnya ada yang miara ayam untuk nanti suatu saat dipotong, ada seperti gitu. itu. Tapi mungkin konteksnya bukan kayak peternak yang di kota-kota besar ya. Kalau peternakan sampai peternakan gitu, enggak. Kalau mereka dimiliki masing-masing. Dan mungkin karena sekali lagi mereka juga masih berburu di hutan ya, seperti itu. Maksudnya mengambil sesuatu yang bisa dimakan dari hutan, selama hutan itu bukan hutan larangan gitu ya. Sehingga mereka punya yang namanya misalnya anjing untuk berburu, itu masih ada di sana. Seperti itu. Ada juga yang jualan buat umum. Ada jalan di dalam gitu ya, jualan jajanan-jajanan gitu ya. Nah, untuk orang luar biasanya yang misalnya entah pengen beli rokok, entah pengen beli mie gitu kan, itu biasanya untuk mereka, Bang. Oke. Kan kalau kemarin kan Rudi datang sebagai seorang mahasiswa melakukan penelitian. Nah, ada nggak sih orang yang berkesana itu sebagai bentuk liburan atau wisata gitu, ada nggak? Atau hanya bisa mengunjungi sesaat aja gitu? Iya, kita bicara di luar pandemi ya, karena luar biasanya Ciptagelar, artinya mereka memang terbuka. Ketika ada pandemi itu mereka mengeluarkan surat, yang surat itu diupload di Facebook, di Instagram mereka. Jadi
Bang Ali kalau buka Facebook cari aja Kesatuan Cipta Gelar gitu, ada itu akun mereka yang dipegang oleh juru bicara mereka dan oleh Abah juga punya sosial media gitu ya. Iya, Dan udah bahkan itu modern diupload gitu bahwa pokoknya. iya, betul. Tapi hebatnya hukum adatnya itu tetap bertahan. Nah itu sih. Nah Mhm. kalau kita bicara ke sana memang ada yang untuk liburan, ada jelas. Waktu dulu saya pertama kali ke Ciptagelar teh tahun berapa ya, 2016-an mungkin, Mhm. atau 2017-an, saya juga ke sana cuma pengen main gitu. Dan ada juga yang seperti itu. Nah kemudian yang untuk riset banyak, risetnya itu banyak, bukan cuma dari riset-riset seperti saya misalnya riset hukum atau riset Mhm. sosiologi, antropologi, bukan. Tapi ada juga yang riset tentang keteknikan misalnya terkait dengan bangunan mereka Iya iya seperti iya iya. itu, bangunan rumahnya seperti apa, itu ada yang melakukan riset itu. Kemudian ada juga yang melakukan riset terkait banyak sih sebetulnya karena mereka kan punya teknologi turbin itu ya, turbin sederhana yang membuat listrik gitu Mhm kan, mhm. itu juga ada gitu. Dengan catatan memang kita ya ke sana juga harus menjaga adab, perilaku, sopan santun seperti itu ya, karena ini yang menarik dan mungkin bisa dibayangkan oleh Bang Ali dan teman-teman nantinya. Kita ke sana itu perjalanannya luar biasa. Ada jalan yang memang cukup mudah, maksudnya mudah dibandingkan jalur yang paling sering dilewati, tetapi dia muter sampai ke provinsi Banten dulu gitu kan. Tapi kalau kita mau paling dekat itu kan kita masuk aja dari Pelabuhan Ratu, Mhm mhm. kemudian ke gerbang Taman Nasional Gunung Halimun Salak Kalimun itu Salak, yang mhm. dulu bahkan dulu isunya ada helikopter hilang Iya di situ iya kan. iya, heeh. Tapi kita bisa lewat sana. Nah, itu perjalanannya itu luar biasa. Jangan sampai, mohon maaf ya, jangan sampai ibaratnya kita ke sana lewat jalur tadi itu namanya jalur Sukawayana ya. Nah, kalau kita Mhm. mau lewat ke Ciptagelar lewat jalur Sukawayana, jangan pernah nyoba yang namanya pakai motor metik karena nyampe sana pasti tinggal baut karena Wah, harus trail-trail gitu ya? trail kalau mau motor atau sewa jeep gitu kan gitu-gitulah pokoknya karena yang akan kita lewati jalurnya itu batu-batu sungai gitu loh. Nah, Oh. gimana caranya batu sungai ada di jalan? Ini yang merupakan produk dari masyarakat Ciptagelar juga. Masyarakat Ciptagelar itu ketika tidak dibangunkan jalan oleh pemerintah, mereka swadaya satu warga itu ngangkut batu dari kali, jadi satu warga itu nyumbang 1 meter jalan gitu. Bekerja aja Oh, gitu, wow mereka wow nggak wow 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 wow. demi jalan yang sekarang kita lewatin gitu loh. Ya Mhm. meskipun misalnya jalannya masih ya seperti itu kan namanya batu kali kan Mhm gitu kan. mhm, Bahkan betul betul. saya pernah ke sana itu saya pernah ke sana nyoba jam jam 6 berangkat, itu dari pemukiman terdekat loh ya Mhm Kang, bukan mhm. dari Pelabuhan Ratu. Iya iya iya. Pemukiman terdekat lewat hutan sampai ke Ciptagelar itu hampir jam 9-an waktu itu. Wah. Dari maghrib sampai jam 9-an. Ya karena itu tadi luar biasa. Apalagi malam ya waktu itu Iya ya iya saya iya pernah iya. jadi waktu itu di sana malam hari. Artinya memang nantinya ya ini berkaitan juga dengan ada satu filosofi yang mungkin saya izin ceritakan. Mhm mhm. Eh, Kata-kata mereka gini, nggak apa-apa jalan ke sini susah, tapi ketika orang beneran sampai ke sini, mereka akan terpana, terpukau dan apa ya, dan bangga ketika sampai sini. Ada satu filosofi lain yang saya tarik, ibaratnya gini, kondisi jalan mereka ke sana yang sulit itu membuat orang tidak terlalu banyak yang main ke sana Mhm, ya. betul betul Maksudnya betul. yang memang banyak, tapi kan pasti nggak terlalu banyak dibandingkan dengan pantai lah, dengan objek Iya iya. wisata lah. Itu bagus karena dengan semakin banyaknya orang datang ke sana, justru ini kan akan menjadi satu atensi yang mungkin bisa merusak kultur adat mereka kan seperti itu ya, Mhm. dan itu kan banyak Mhm. terjadi di wilayah lain seperti itu. Tapi mereka membahasakannya dengan bahasa tadi, nggak apa-apa jalan ke sini jelek, selama orang yang beneran sampai ke sini itu bisa terpukau dengan wilayah sini gitu. Nah itu sih. Dan Mhm. jalan yang kita lewatin itu kan jalan kerja, hasil kerja dari warga sana juga. Iya iya iya, betul. Luar biasa ya. Aduh, jadi kalau mau jalan ke sana, ya harus ada perjuangan berarti kan, maksudnya nggak Nah, daerah, Kasepuhan Citadele itu memang di dalam gitu, dan ada keindahan di sana yang harus dibayar dengan perjalanan darat apa yang ditempuh. Kalau mau yang bagus yang muter, tapi lebih jauh, tapi kalau mau yang dekat, jalannya lebih terjal gitu istilahnya.
Betul, Gitu. betul. Lewatin sungai malah Bang. Aduh, luar biasa. Aduh, dan sepertinya potensi untuk diteliti atau dieksplor secara adat ya, mungkin informasi-informasi adat yang mungkin memiliki kebijakan-kebijakan yang bisa diadopsi ya, mungkin bisa diadopsi di masyarakat yang sekarang mungkin sudah pudar ke Iya. istilah ke apa ya, nilai keadatannya gitu. Nah, kalau Betul. kalau Bang Rudi mau berpesan nih buat kita-kita yang mau ke sana nih, kira-kira apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang tidak sebaiknya dilakukan gitu? Oke, baik. Pesan mungkin. Jadi gini, kalau kalian niatnya main ya pasti pesannya ya jaga dan hormatilah orang sana seperti itu. Karena kita kan sekali lagi pendatang ya, mau main gitu kan. Kemudian ikuti saja apa yang memang orang sana sarankan seperti itu. Dalam artian ya mereka juga nggak nyuruh yang aneh-aneh gitu. Tenang aja, kalau nyuruh yang aneh-aneh nggak akan kok sampai ke sana. Eh, Kalau kita mau ketemu Abah, misalnya kita harus tahu jadwal beliau kapan, sehingga kita harus ngomong ke penerima tamunya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita datang ke sana mau melakukan penelitian atau mau melakukan liputan, saran saya adalah eh, sampaikan itu semua kepada Abah atau kepada siapapun yang diwawancara, mohon izin. Kemudian jangan lupa juga ketika nanti sudah ada hasilnya, kalau penelitian artinya ada buku, ada jurnal, ada skripsi, itu jangan lupa gitu. Kita jangan lupa untuk kasih tahu mereka seperti itu. Dan inilah yang menurut saya agak sering terlupakan seperti itu. Ini saya ambil konteks satu aja, contoh, mohon izin Bang Ali. Saya pernah datang ke wilayah Gunung Padang. Gunung Padang itu apa namanya istilahnya, situs megalitikum. Ada pengelolanya, pengelola yang ditunjuk negara. Pas saya datang ke sana, saya mohon maaf ini, saya bawa buku tentang Gunung Padang. Ternyata mereka nggak tahu kalau sudah ada buku tentang Gunung Padang yang diterbitkan. Nah ini kan membuat kita juga sedikit berpikir. Nah maka dari itu saran saya ketika ada yang mau melakukan penelitian atau liputan, ketika kita sudah ke sana minta izin dan kemudian kita berhasil melakukan itu, artinya kan itu mendukung kerja kita juga ya, yang meneliti berarti ada hasilnya. Itu sempatkanlah suatu saat nanti untuk memberikan itu lagi ke sana. Saya mohon izin juga mau mencontohkan, saya bilang gini karena saya melakukan itu gitu. Ketika saya sudah melakukan penelitian skripsi, 1 tahun lebih setelahnya saya datang lagi ke kesekuan, ya saya kasihkan skripsi saya di kesekuan Cipta Gelar. Terserah dibaca atau enggak, tapi setidaknya kita menghormati mereka gitu. Karena kalau kita nggak meneliti di sana, kan kerjaan kita nggak selesai. Betul, betul, Nah, betul. sehingga mereka juga perlu untuk tahu gitu publikasi yang sudah kita hasilkan. Seperti itu Bang Ali. Oke, oke. Jadi salah satu yang utama adalah menghargai adat istiadat, dan kita kalau datang ya dengan perilaku sopan santun yang berlaku gitu. Kemudian kalau kita melakukan Iya betul. penelitian, alangkah baiknya dan sangat baik jika hasil penelitian kita tentang masyarakat adat Cipta Gelar, sebenarnya tidak hanya Cipta Gelar ya, seluruh masyarakat adat kita Iya. kita kembalikan informasi tersebut ke mereka ya. Istilahnya mereka yang kita Iya betul. eksplorasi, masa mereka sendiri kok saya tidak tahu kalau saya ini sudah dieksplor informasinya ke masyarakat luar gitu ya. Baik, terima Betul, kasih betul. Bang Rudi, ini sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang tentang Cipta Gelar, dan saya sebenarnya sangat tertarik ya, apalagi kan background saya dari pertanian, ingin sekali suatu saat mengulik informasi terkait pertanian di sana dan bagaimana sih mereka bisa mempertahankan adat berkaitan tentang agraria di sana yang sampai sekarang bisa eksis dan tetap bertahan gitu. Apalagi kalau sekarang kan ini isu climate change, kalau di masyarakat umum kesusahan pupuk, tapi di masyarakat adat Cipta Gelar ini mereka bisa menjaga hal tersebut gitu. Baik, mungkin terima kasih banyak Bang Rudi, kita bisa tutup. Terima kasih banyak untuk semua yang nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, kemudian komen, dan di komentar bisa tanya-tanya, kemudian nanti bisa kita sharing informasi, dan mungkin ada hal-hal adat lain yang ingin dikulik ya, mungkin Baduy atau mungkin suku-suku lain, nanti bisa komentar di kolom komentar yang bisa nanti saya carikan narasumbernya. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Apa jawabnya? Rampes atau apa? Rampes, rampes ya. Iya, iya kan?
Baik, terima kasih Sama banyak. kayak lampu itu tapi pun lah. Iya, iya, iya. Sebenarnya kita ada masing-masing ya adat itu ya. Baik, terima kasih Benar. banyak semuanya. Bye-bye. Jangan bye-bye kamu, Ruth. Saya mau stop.